Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa dengan 2401421072. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya, yaitu mengenai hubungan manusia dan teknologi yang berdampak pada munculnya revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Pembahasan teknologi tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Sejak masa prasejarah, teknologi lekat dengan kehidupan keseharian manusia. Dari 7 unsur kebudayaan, teknologi menjadi salah satunya. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, dan sistem mata pencaharian, dan yang terakhir sistem religi dan kesenian. Maaf. Oke, lanjut. Teknologi meliputi beberapa unsur, yaitu alat-alat produksi senjata, wadah, makanan, dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, alat-alat transportasi, serta alat-alat komunikasi. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Misalnya, teknologi pakaian yang berfungsi sebagai alat untuk melindungi diri manusia dari kedinginan. Selain itu, teknologi merupakan salah satu upaya untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Pada mulanya, manusia hanya menggunakan tubuhnya sebagai strategi untuk bertahan hidup. Namun, dengan berbekal bahasa dan pengetahuan yang semakin berkembang, manusia mampu memanfaatkan alat-alat untuk memudahkan hidup mereka. Mula-mula mereka menggunakan alat yang sudah tersedia di alam seperti batu, tulang, dan kayu. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka mampu mengolah logam dan merakit alat-alat sederhana. Semakin lama alat yang dirakit semakin rumit, sehingga mengakibatkan perubahan radikal dalam kehidupan manusia, dan dimulai dengan munculnya konsep society 5.0 atau masyarakat 5.0 yang muncul pada tahun 2016 di Jepang. Secara umum, masyarakat ini dikenal sebagai masyarakat super cerdas, di mana mampu mengintegrasikan ruang fisik dengan ruang cyber. Masyarakat 5.0 merupakan tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Melalui masyarakat 5.0, kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi kemanusiaan akan mentransformasi jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. Hal ini bermuara pada satu tatanan kearifan baru di dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dalam masyarakat 5.0 ditekankan perlunya keseimbangan pencapaian ekonomi dengan penyelesaian problem sosial. Tahapan revolusi industri mulai dari 1 sampai 4 sebelumnya munculnya society 5.0, yaitu masyarakat 1.0, masyarakat 2.0, masyarakat 3.0, dan masyarakat 4.0. Dalam revolusi industri 4.0 akan ada 9 teknologi yang akan menjadi pilar utama untuk mengembangkan sebuah industri yang biasanya menuju industri yang siap digital. Dan diantaranya adalah yaitu Internet of Things atau IoT, 2 Big Data, 3 Augmented Reality, kemudian ada Cloud Computing dan Cyber Security, Artificial Intelligence, Additive Manufacturing, Simulation, dan System Integration.
Kemudian ada dampak revolusi industri 4.0 dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu dampak di bidang sosial. Revolusi industri 4.0 memiliki dampak yang sangat jelas bagi masyarakat seluruh dunia. Berkembangnya industrialisasi telah menimbulkan kota-kota dan pusat-pusat keramaian yang baru atau masyarakat urban yang akibatnya makin meningkat arus urbanisasi ke kota-kota industri, maka jumlah tenaga makin melimpah. Sementara itu, pabrik-pabrik banyak yang menggunakan tenaga mesin, sehingga mengurangi tenaga kerja manusia. Selain itu, dampak negatif juga muncul di dalam kegiatan industrialisasi yang dikenal dengan adanya kelompok pekerja atau buruh dan kelompok usaha atau majikan yang memiliki industri atau pabrik. Dengan demikian, dalam masyarakat timbul golongan baru, yakni golongan pengusaha atau kaum kapitalis yang hidup penuh kemewahan dan golongan buruh yang hidup dalam kemiskinan. Timbulnya kesenjangan kelas sosial, contoh kelas sosial sebagai pengusaha yang hidup mewah, sebaliknya ada kesenjangan sosial ekonomi yang tak terhindarkan. Kemudian ada dampak di bidang politik. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak pada percaturan politik di belahan dunia, baik negara maju, berkembang, maupun negara miskin, tidak terkecuali di Indonesia. Adapun dampak yang cukup krusial dan umum terjadi yaitu ketimpangan ekonomi, ketidakmerataan pembangunan, dan ketidakadilan merupakan isu yang berkembang di dunia usaha. Era revolusi industri 4.0 yang fokus pada pernyataan teknologi dalam setiap sektor menjadi ancaman bagi manusia dengan pengetahuan dan pendidikan di bawah kualifikasi dunia kerja. Kemudian ada dampak di bidang ekonomi. Revolusi industri 4.0 berdampak pada peningkatan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran dengan proses mekanisasi, sehingga akan memberikan kemudahan dalam hal produksi. Pabrik memproduksi barang-barang 48 yang melimpah dan pemenuhan permintaan pasar lebih terjamin. Dengan banyaknya pabrik dan produksi massal, maka harga akan bersaing dengan teknologi fabrikasi lebih efisien dan efektif dalam operasional. Produksi barang dan jasa menjadi cepat, mudah, serta dalam jumlah yang banyak sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan cepat. Namun, revolusi industri 4.0 menimbulkan efek negatif untuk industri tradisional dan berskala kecil. Sektor ini akan mengalami stagnasi dan bisa mengakibatkan bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan skala besar atau industrialisasi yang menggunakan mesin dan kapasitas produksi tinggi. Kemudian ada akselerasi revolusi industri 4.0. Konsekuensi penerapan revolusi industri 4.0 selain berdampak positif untuk perkembangan suatu negara dengan adanya industri-industri besar yang menggunakan teknologi tinggi seperti robot, operasional industri akan lebih efisien dan efektif. Namun, dampak yang akan dirasakan rendahnya penyerapan tenaga kerja dengan kualifikasi operasional, industri atau pabrikasi akan menggunakan mesin dan robot sebagai ganti tenaga manusia, maka akan mengurangi peran sumber daya manusia. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang sekiranya kurang tepat dan banyak kesalahan dalam pengucapan. Saya mohon maaf sebagai pesannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.